Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Lama banget sudah nggak pernah ngonten lagi, ya karena memang kita lagi banyak banget kerjaan dan melihat hal yang banyak banget kita lakuin. Terutama kita waktu itu lagi ngelakuin banyak proses produksi untuk UMKM, di mana kita ingin membuat roti mereka menjadi lebih tahan lama atau tahan awet atau shelf life-nya lebih panjang. Itu masih bisa dikonsumsi walaupun memang rotinya akan sedikit lebih kering. Nah, hasil penelitian itu kita tidak mau sia-siakan, maksudnya bukan yang 1 bulan ya, tapi kita bikin penelitian itu banyak banget sampai ada 500 roti ukuran 40 gram. Oke. Awalnya kita buat 50 gram, terus 40 gram, dan ini kita kasih sampel untuk teman-teman sales, dimana roti ini kita mulai dari 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan pada saat kita buat banyak, yaitu udah 3 kali, karena kita juga bekerja sama dengan Profesor Condro dari Unsud. Jadi beliau menyarankan untuk melakukan beberapa tahap penelitian. Nah, kebetulan panelisnya kita dari kemarin itu kita nggak bisa ketemu 15 orang, kita akhirnya cuma dapat 3 orang, dan akhirnya nggak bisa kita lanjutin. Dan rotinya itu banyak banget, jadi masih baru dibuat seminggu yang lalu, dan memang masih sampai tahap ke depan. Tapi kita udah punya satu kontrol yang memang sudah tahan sampai 1 bulan lebih. Nah, dimana kita mau bazir ngelihat banyak roti tersebut, akhirnya kita keringkan roti tersebut sebelum sampai 2 minggu atau 3 minggu, bahkan 1 bulan ke depan. Jadi rotinya masih aman, dan roti-roti ini kita keringkan. Jadi bagelen seperti ini. Nih, lebih dekat nih Mas Bani nih. Jadi rotinya kita keringin tuh sampai kayak gini. Kering ya. Dan ini pengeringannya cukup kurang lebih sekitar 1 jam lebih dengan suhu 100 derajat Celcius aja. Kalau dengan convection oven atau oven kombi yang ada di sini. Oh ya, sebelum kita mulai, saya juga mau kenalin nih tepung terigu dari Sriboga Flour Mill. Ini adalah pita emas. Nah, biasanya teman-teman kan suka repot ya, misalnya menggabungkan antara protein tinggi, protein sedang, atau protein rendah untuk mendapatkan protein yang diharapkan untuk dapetin roti manis yang lembut. Nah, di sini Sriboga bikinlah satu inovasi lagi, yaitu adalah tepung terigu pita emas, di mana kita nggak usah lagi deh repot-repot campur-campur menggabungkan kedua protein untuk mendapatkan kecukupan protein yang diharapkan untuk membuat roti yang empuk kayak gitu. Jadi cukup dengan pita emas, teman-teman udah bisa langsung mengaplikasikan produk roti manis kesukaannya. Terus volumenya gimana? Oke kok, volumenya tetap oke, lembut, dan kelembutannya bisa sedikit lebih panjang. Tapi ingat, ini nggak ada kemasan 1 kilonya. Jadi ini hanya diciptakan untuk kemasan 25 kilo. Dan kalau mau tahu info lebih lanjutnya, bisa cek aja di Instagramnya Inspirasi Baking, atau bisa juga cek webnya di inspirasibaking.com. Tuh, kalau saya salah, nanti saya benerin di bawahnya, ya. Oke, kita lanjut, nggak mau lama-lama, kita lanjut aja ke proses pembuatannya. Ya, jadi biar lebih cepat kita menggunakan spiral mixer. Ini adalah tepung terigu pita emas. Aku bikin 1 kilo aja ya. Dan untuk bahan-bahan lainnya teman-teman tinggal cek aja di kolom deskripsi untuk resepnya. Ini gula, ragi, susu bubuk, bread improver. Dah, semua bahan kering masuk kecuali garamnya. Aku tahan aja di belakang. Tapi kalau teman-teman mau masukin juga di awal juga nggak ada masalah. Sama saja kok. Cuma tadi Mas Bani nimbangnya dipisahin. Udah nempel sama margarinnya. Nah, di sini aku masukin cairannya, itu adalah susu cair, telur, air, dah jadi satu, aku tuang semuanya. Kita aduk sampai adonannya menggumpal. Dengan total cairan 550, ini masih dirasa kurang kalau untuk pita emas. Kita tambahin lagi ya. Jadi bisa maksimal di 600 gram kurang lebihnya. Teman-teman sesuaikan aja dengan karakter roti yang bisa dibuat ya. Udah? Oke teman-teman, ini kita coba lihat dulu adonannya. Nah, saya buka dulu. Jadi adonannya sudah
menyatu seperti ini, sudah homogen, agak lengket, nggak apa-apa. Kita masukkan garam, margarin. Oke. Kalau sudah, tutup lagi. Dan speed rendah dulu aja 1 menit. Kalau teman-teman lihat sudah menggumpal seperti ini, bagus, sudah agak mulus ya, tuh berbentuk seperti itu. Karena ini ukuran sedikit, mungkin nggak terlalu kelihatan. Ini kita lihat ya, sudah membentuk pita-pita seperti itu atau renda-renda. Kita lihat hasilnya sebentar. Ini aku ambil dulu. Nah, ini adonannya sudah halus nih. Coba kalau dikencangin terus, tuh. Oke. Halus sekali. Airnya nggak aku paksain lagi, maksudnya nggak aku banyakin lagi ya, karena memang ini aku bukan mau bikin roti yang empuk-empuk, tapi aku pengen bikin roti yang kokoh, karena ini untuk bagelen ya. Oke, kita angkat dulu adonannya. Oke, ini adonannya. Ini kita istirahatkan dulu kurang lebih minimal 5 menit aja, karena ini aku mau proses cepat sambil kerja. Jadi ini aku cepatin aja, ini aku cuma 5 menit. Nanti aku potong timbang, terus aku buletin. Selanjutnya aku langsung masukin ke dalam loyang, gitu ya. Kita tunggu ya sebentar aja, biar agak rileks adonannya. Oke, baik, ini setelah kurang lebih 5-10 menit, jadi adonannya itu lebih rileks ya, nggak sekencang tadi. Terus langsung aku potong. Kita ambil di 40 gram. Kalau mau cepat ya 50 gram juga nggak apa-apa. Oke, 40 gram. Dan ini kita selesaikan semua sampai adonannya habis. Oke, ini kita rounding. Dan habis rounding ini langsung masuk loyang ya. Jadi sekali aja, nggak pakai resting lagi, dan selesai. Ya, jadi hasilnya setelah kita rounding seperti ini jadinya 12. Kurang lebih sekitar 40-an hasilnya. Kita masukin ke dalam proofing dulu. Oke. Cek dulu airnya masih ada nggak? Masih aman. Nyalain dulu. Ya, kita ambil di 35 derajat Celcius. Kelembapan 70. Tutup. Oke, kurang lebih kita tunggu 1 sampai 1,5 jam. Habis itu kita oven. Dan ini size-nya juga nggak full banget ya. Nah, nextnya juga kita lagi mau bikin ini nih. Tuh, mungkin teman-teman tahu ya, kromboloni. Tapi kayaknya nggak tahu deh ini kapan. Ya, mungkin bisa jadi trennya udah habis, kita baru upload ya. Oke, ini kita keluarin dulu karena ini tadi uapnya masih banyak. Kalau kita langsung oven biasanya suka agak meletus-meletus gitu. Nah, kita harus ini dulu semuanya. Lihat nih, cantik banget dan mengembangnya sempurna ya, pita emas. Oke, kita tunggu 5 menit aja sampai suhunya uap-uapnya kering, nggak terlalu menempel. Ini kalau dipegang aja udah bisa, nggak basah gitu, udah bisa sih, nggak usah lama-lama. 1-2 loyang kita bakar duluan. Kita oven, bukan dibakar. Suhunya adalah 180 derajat Celcius, api atas dan api bawah. Oke.
Ini nggak dioles ya teman-teman. Jadi karena kita mau dibikin bagelan, jadi nggak perlu dioles. Nanti biarkan saja. Nanti hasilnya warnanya seperti ini. Tuh, tetap cantik kan? Siapa yang mau bagelan, tinggal datang aja. Ancungkan jari. Oke. Kayak ini dari Kamis, besok Jumat. Jadi besok udah distribusin, udah hilang. Ya, ditunggu hasilnya nanti. Oke, kita taruh di 9 sampai 10 menit. Akhirnya kita ambil 10 menit. Oh, wow, cantik banget. Tidak ada yang keriput, mulus, cantik, volume bagus, warna cerah, bagus. Jangan lupa ya, geduk-geduk sedikit biar tidak ada kerut. Oven lagi. Dan ini kita oven semuanya sampai selesai, sampai habis. Kita tunggu ya. Sebelum kita potong rotinya, kita buat dulu buttercreamnya. Ini ada gula halus, margarin. Kalau pakai butter lebih bagus lagi. Kita pakai balon whisk mengembangkan lebih cepat. Nah, kalau sudah mengembang, tuh 2 kalinya kita kecilin dulu speednya di speed 1. Masukin susu bubuk. Ini susu bubuk ini untuk nyikat nih. Jadi ada kayak pembeda warna di roti yang dioles. Jadi olesannya nggak turun banget. Oke, susu bubuk sudah terikat, speednya turun lagi, naik lagi, sorry. Nah, oke, nih sampai lembut kayak gini. Ini roti sudah didiamin 1 malam, jadi lebih enak, motongnya juga lebih gampang. Tuh. Dibagi 2 aja semuanya, dan sebagiannya sudah kita kerjain. Jadi roti bervolume bagus, nggak ada yang kempes satupun. Nah, setelah itu tinggal dioles dengan buttercream yang sudah kita buat. Jadi ini dirapetin aja ke seluruh pori-porinya. Nanti akan nutup semuanya. Tuh, semua sampai habis. Mudah banget. Teman-teman, karena ini buttercreamnya kan sudah manis ya. Kalau teman-teman mau kasih gula pasir lagi, boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Aku pilih nggak kasih gula pasir lagi, biar tidak kena gula. Lagi pula aku udah terlanjur lepas sarung tangan. Kita masukin aja di convection oven biar cepat. Suhunya 100 derajat Celcius. Ini tadi udah kita masukin duluan di awal. 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima. Oke. Waktunya kurang lebih sekitar 1 jam. Kita tunggu. Nanti kita bagi-bagikan saat mau sholat Jumat, dan setelah selesai sholat Jumat kita bagi-bagikan untuk warga sekitarnya gitu. Oke, teman-teman, sudah matang. Sudah matang. Ini mau sudah matang, sudah kering harusnya ya. Kita keluarkan. Nah, enaknya kalau kita pakai convection oven ini, pengeringannya prosesnya jadi lebih cepat. Terus warnanya juga cenderung lebih stabil, nggak mudah gosong dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Tuh. Nah, ini kok ada yang warnanya
kekuningan, ada yang putih gitu ya. Ini cuma perbedaannya di olesannya aja. Jadi semuanya tadi olesannya beda-beda. Yang warnanya agak kuning ini menghabiskan stok yang kemarin. Nah, yang hari ini kita buat itu warnanya cenderung lebih cerah gitu. Kemarin margarinnya warnanya lebih pekat ke kuningnya. Tuh, jadi hasilnya dia lebih pekat juga warnanya. Dan seperti apa sih rotinya? Ini di luar dari yang aku bagi-bagiin ya. Maksudnya ini yang baru matang ini aku pegang pakai tangan langsung ya. Sorry, karena memang ini bukan untuk dibagikan, yang itu udah siap untuk didistribusikan. Ya, dengerin deh. Tuh. Itu udah renyah banget. Kalau misalnya dibelah, ini aku ambil 2 aja ya. Sebentar aku ambil kursi dulu. Nah, sekarang enak, kita sudah taruh kursi di sini. Dah. Nih. Tuh, jadi kayak ini aku singkirin dulu yang lainnya. Terus penasaran pasti kan dalamnya seperti apa sih gitu. Tuh, dia udah kering sampai dalam. Tuh. Tuh, denger ya. Kalau digigit, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang renyah banget, sampai ke bagian dalam udah kering dan tidak gelaplak atau keras gitu, enggak. Ini yang buat aku lagi ya. Nah, nantinya semua rotinya kita distribusikan. Tadi juga pas jam sholat Jumat sudah kita bawa ke masjid sebagian. Terus nanti kita bawa juga ke Gunung Kidul karena hari Jumat Mas Bani dari Jogja akan pulang ke Gunung Kidul. Beliau akan bawa kurang lebih sekitar 1 kardus. Terus nanti sebagian besar lainnya kita akan distribusikan ke orang-orang di sekitar. Kita juga punya tetangga-tetangga di kos-kosan, dan itu zaman saya dulu pertama kali baru masuk Jogja, ada teman-teman dari supir truk, ada yang penjaga toilet di pasar dan lain-lain, ada penjual cookies yang setiap jam 3 pagi, jam 11 malam tuh selalu dia sudah siap adonannya. Jadi kayak ya banyak banget ya kenangan dulu waktu saya masih pertama kali ada di Jogja bersama tetangga-tetangga rumah gitu ya. Jadi samping kantor, karena memang saya nggak tahu jalan, jadi akhirnya saya cari kontrakan dekat kantor gitu. Terus nantinya juga kita akan bagi-bagi ke warga sekitar lainnya, jalanan dan sebagainya, karena memang ini cukup banyak. Ini sekitar 700 piece roti. Jadi udah kita kemas ukuran ya kayak gini. Jadi satu rangkap kayak buns gini. Jadi dua roti ini kepala dan bawahnya kita jadiin satu lagi. Kita bungkus rapi seperti ini. Tanpa ada embel-embel iklan, embel-embel channel Dapur Gembil atau apapun, nggak ada. Nggak ada embel-embel perusahaan juga nggak ada, karena memang tujuan kita ya ini murni, silakan dikonsumsi, silakan dinikmati tanpa perlu tahu siapa pembuatnya gitu ya. Walaupun kalau nonton mungkin baru tahu gitu ya, tapi untuk yang makan nggak perlu tahu lah, cukup dinikmati aja. Nanti kalau suka, besok kita akan buatkan lagi di penelitian selanjutnya. Kebetulan memang kita lagi meneliti banget tentang roti awet yang kalau bisa tanpa banyak menggunakan bahan pengawet. Ya walaupun pasti menggunakan bahan pengawet, tapi tidak terlalu over. Kadangkala banyak orang yang berpikir mengawetkan roti itu menaikkan jumlah kalsium propionatnya. Nanti aftertaste-nya ada rasa pahit. Itu akan juga tidak mengenakan saat dikonsumsi, dan jelas pasti ada efek sampingnya. Saya Bangun Gembil dari Dapur Gembil, mohon maaf mungkin jarang banget upload karena memang dari kemarin tidak sehat, dan dari beberapa waktu lalu banyak banget kegiatan dari kantor yang memang belum bisa kita tinggalkan, apalagi untuk membuat video, untuk ngedit dan lain sebagainya, itu juga belum sempet banget. Ya mudah-mudahan doain aja ke depan kita punya banyak inspirasi, banyak ide-ide menarik tentang olahan terigu yang bisa bermanfaat buat sahabat Dapur Gembil dimanapun berada. Terima kasih banyak masih menonton channel Dapur Gembil, dan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini enak banget sebenarnya.